adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Valen dalam acara Renungan Gidi. Sebelum kita baca firman Tuhan, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, Tuhan Yesus yang maha pengasih, terima kasih untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh mendengar setiap firman dengan baik dan kami boleh menjalaninya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, saat ini Rini gak masuk sekolah lagi nih adik-adik. Dia sakit dan dia sering sakit ternyata ya adik-adik ya. Dan ternyata Rini juga pernah tinggal kelas adik-adik. Kiki dan Didi tahu ceritanya kalau Rini saat ini lagi sakit. Lalu jadi Kiki dan Didi mau rencana nih adik-adik jenguk Rini dan memberikan buku salinan catatan sekolah agar Rini tidak tertinggal pelajaran selama Rini sakit adik-adik. Nah perbuatan Kiki dan Didi ini baik sekali adik-adik ya. Dia mau peduli, dia mau care sama teman sekolahnya yang sakit. Ada nggak ya adik-adik yang begitu? Yang ngunjungin temannya waktu temannya sakit terus dikasih catatannya? Ada nggak ya? Wah kakak lihat ada tuh, wah jempol semua ya anak-anak sekolah minggu. Jadi itu adalah wujud nyata kasihnya Kiki dan Didi sama Rini. Nah sama seperti dalam Alkitab, bukan hanya Kiki dan Didi yang berbelas kasih, Tuhan Yesus pun berbelas kasih adik-adik. Bahkan dia memberi makan 5.000 orang. Wah adik-adik pasti udah tahu nih ceritanya nih. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tapi kita mau sama-sama baca lagi ya. Yuk kita baca dari Matius 14. Injil Matius pasal 14. Ayat 13 sampai dengan 16. Judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ, seorang diri, dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Wah, adik-adik, Yesus menjadi teladan ya buat murid-muridnya. Yesus memberikan teladan yang baik. Yesus memberikan teladan kasih melalui kepedulian yang ia nyatakan kepada orang banyak. Bisa aja gak sih Tuhan Yesus yang ngumpet? Bisa gak? Bisa. Bisa aja gak sih Tuhan Yesus yang gak mau ketemu sama orang-orang banyak? Bisa. Tapi Tuhan tidak melakukan. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus dibilang apa? Berbelas kasih. Tergelaklah hatinya karena belas kasihan kepada mereka. Ketika Yesus mendarat, orang-orang pada tahu dan orang-orang begitu datang sama Tuhan Yesus dalam jumlah besar 5.000 adik-adik. Wah itu seperti orang mau demo ya adik-adik. Adik-adik pernah lihat kerumunan demo gak sih yang banyak banget orang-orangnya? Nah, mungkin seperti itu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus dikejar-kejar oleh orang-orang banyak. Tapi Tuhan Yesus tidak lari. Tuhan Yesus tidak ngumpet. Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Bukan hanya menyembuhkan, Tuhan Yesus apa adik-adik? Memberi mereka makan. Wah, tindakan Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang banyak itu berasal dari hati yang peduli, hati yang penuh dengan kasih. Sama seperti Kiki dan Didi, mereka juga punya hati yang peduli kepada temannya yang sakit. Makanya mereka mau memberikan catatannya kepada temannya yang sakit. Sama seperti Tuhan Yesus juga yang peduli sama orang-orang banyak. Kita juga mau belajar peduli adik-adik ya terhadap setiap orang yang membutuhkan kita. Siapa yang saat ini mau belajar peduli dengan teman-temannya? Belajar care, belajar tenggang rasa sama teman-temannya. Wah, sama seperti Tuhan Yesus sudah memberikan teladan, kita juga mau jadi teladan yang baik ya adik-adik ya. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk contoh dan teladan yang baik. Kami mau hidup meneladani Tuhan, kami mau hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berbelas kasih, peduli akan teman-teman sesama kami. Kami mau melihat teman-teman sesama kami sehingga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami juga boleh menjadi berkat dan berikan kepada orang-orang lain. Inilah kehidupan kami ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, demikian adik-adik renungan kita hari ini. Jangan lupa ya, di-subscribe, di-like yang sebanyak-banyaknya, dan dibagikan ke teman-temannya yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.